Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Life After Fighting dari US yang tayang pada 7 Juni 2024. Dengan genre action drama thriller, memperlihatkan kisah sedih di balik tubuh yang kekar dan penuh terpaan. Waktu tahu ada penculikan anak, nurani diri bikin pria itu rela menukarkan nyawa untuk keselamatan banyak anak. Akankah keadaan mendukung keadilan? Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan. Mengajarkan teknik bela diri, di tempat berbeda ada juga yang berlatih taekwondo. Dan waktu kalah dalam latihan, Alex bilang nggak masalah kalau kalah, asal tidak menyerah dan terus menghadapi rasa takut dengan bijak. Berharap ada hal yang memacu semangatnya untuk terus tumbuh. Hari berikutnya, Julie bilang kalau ada anggota baru yang terdiri dari 3 anak dan 1 orang dewasa. Lalu, Julie bersuara akan mengundang Ariro karena tantangan di media sosial cukup ramai. Di mana dalam video itu, Ariro cukup menjelekan Alex. Setelahnya ada Samantha bersama anaknya. Mereka datang untuk mengikuti kelas bela diri. Alex menyarankan anak Samantha mengikuti program taekwondo dan jiu-jitsu Brasil. Samantha mengiyakan, dan ia juga tanya kelas private. Pria lain muncul, itu mantan suami Samantha. Mau bayar kelas bela diri anaknya, tapi mantan suami cukup mengintimidasi. Dan Alex langsung menyodorkan formulir pembayaran. Latihan dilakukan, semua anak bersemangat menjalaninya. Setelahnya juga ada kelas dewasa bersama Alex. Menjadi pelatih sekaligus instruktur yang memberikan saran terbaik dalam melawan, Alex melatih muridnya dengan sukacita. Dan waktu di rumah, lihat foto yang ada, Alex ingat sama Samantha yang bersemangat dalam latihan. Hari terus berlalu, Samantha ajak Alex makan di luar. Cuma, Alex ini punya peraturan untuk tidak keluar dengan keluarga atau anak didiknya selain di hari kerja. Samantha jadi keluar, Alex mengejarnya. Langsung minta maaf, Alex bilang ia mau makan malam bersama. Dalam restoran, Alex cerita tentang dirinya yang mengalami operasi sampai 5 kali. Baik untuk rekonstruksi bahu dan lain sebagainya pada pertarungan terakhir yang bikin Alex juga kehilangan gelar. Pada akhirnya, Alex coba melepaskan kompetisi dan fokus dengan sekolah bela diri. Tapi, dengan adanya sekolah bela diri, Alex ngerasa bangga. Bisa ngelihat banyak anak-anak yang belajar bela diri dan tumbuh baik. Samantha jadi bilang kalau ia juga sebenarnya udah cerai selama 3 tahun. Cuma, mantan suaminya terus membuntuti. Samantha ngerasa itu cukup membebani. Dan rupanya, mantan suami lihat hal itu. Pagi harinya, mantan suami datang dan mau pendaftaran anaknya dibatalkan. Menyebutkan Alex sebagai biang masalah yang merusak hubungan mereka. Mantan suami itu bawa ajudan dan mau semua diselesaikan. Alex minta mereka ngobrol di luar karena anak-anak sebentar lagi datang. Tapi di luar ajudan langsung nyerang. Bisa ditampis dengan mudah. Perlawanan yang gak imbang itu buat Alex terlihat jahat di mata orang. Malamnya Samantha datang ke rumah, minta maaf sekaligus ngerasa mentalnya hancur dengan adanya mantan suami yang sangat membebani. Samantha cuma memikirkan perasaan anaknya dan berusaha untuk tidak memenjarakan si mantan. Keesokannya, Alex jadi cerita kalau sebenarnya dia bukan kalah dari kompetisi, melainkan membiarkan orang lain mencekiknya untuk menang. Lanjut menceritakan foto wanita yang ada di sana. Jarak usia Alex dan wanita itu terpaut 8 tahun. Dengan terpaksa, Alex mengakhiri hubungan tanpa mau memberikan luka yang mendalam. Waktu latihan berlangsung, ada seseorang yang mengejek anggota lainnya, lalu pergi. Yang mana Samantha sama Alex hidup bersama. Violet datang dan minta uang untuk beli es krim.
anak Jolie ini suka es krim, bersamaan dengan Samantha yang melihat Violet. Latihan para bocil berlangsung, begitupun dengan orang dewasa. Sama-sama melatih diri agar tetap tangguh, di mana ada seseorang juga yang terlihat ahli. Alex lanjut melatih lainnya dan bilang latihan kali itu hanya mengasah kekuatan, jadi tidak boleh sampai terkena lawan. Tapi waktu mulai, langsung ada korban. Dan Ethan langsung to the point, ia mau bertarung dengan guru taekwondo dengan gaya pelatihan militer. Dengan tegas, Alex menolaknya dan minta kedua orang itu untuk pergi. Bukannya pergi dengan hormat, serangan malah diberikan. Alex melawannya dengan mudah dan ia minta mereka berdua keluar dari sana. Tapi serangan dilanjutkan yang malah jadi tontonan. Walaupun kalah, orang ini masih belum nyerah dan terus bergerak untuk melemahkan yang buat Ethan geram dan ia ikutan maju. Mau bertarung, Jolie muncul sambil bilang polisi akan segera tiba. Dengan begitu, Ethan dan anak buahnya pergi. Setelahnya, Violet mau uang untuk ice cream, dan Alex langsung memberikan, keluar untuk beli ice cream. Waktu mau balik, mereka disekap dan dibawa pergi. Setelahnya, latihan berlangsung. Sadar Violet gak ada dalam ruangan, dan waktu Julie keluar, ada cup ice cream yang tergeletak. Langsung memanggil polisi, malam itu semua orang juga kehilangan anak. Julie yang frustasi coba ditenangkan Alex dengan kuat. 1 minggu berlalu, dalam keadaan kacau, Julie masih bekerja dan terus mencari tahu keberadaan si anak. Julie juga bingung karena suaminya yang bekerja sebagai tentara nggak bisa dihubungi. Pikirannya semakin kacau, entah bagaimana keadaan anaknya sekarang atau keberadaan suaminya. Menenangkan Julie bukan hal mudah, karena Julie merasa hancur dan ia mengeluarkan obat penenang. Terlalu lama dalam kamar mandi, Alex minta Samantha memeriksanya. Dan waktu tahu Julie kritis, mereka minta bantuan medis. Ke tempat lain, banyak anak-anak dalam penjara yang diberi makan tidak layak. Violet coba tanya agar mereka bisa dikembalikan ke rumah, dan ia langsung dipukul. Setelahnya, mereka saling berkenalan dari balik jeruji, di mana Samantha mempertemukan mantan suami dengan anak. Waktunya gantian menjaga si anak. Mantan suami tahu kalau di tempat latihan ada yang kehilangan anak dan sudah lapor ke polisi. Dalam sedihnya, Samantha bilang kalau polisi belum tahu siapa dalang di balik semuanya. Ke rumah sakit, dalam panggilan, Alex mau agar dihubungkan ke suami Julie, sebab Julie saat ini sekarat dan anaknya menghilang. Tapi, dalam aturan militer, panggilan di luar keluarga gak akan ditanggapi. Lanjut melatih, latihan kali itu sudah menggunakan senjata, dan Samuel tanya kabar tentang Julie. Sebab, semakin banyak waktu yang berlalu, akan sulit menemukan keberadaan anak-anak Julie. Sambil menatap poster Violet dan temannya, Alex jawab, Julie dirawat karena upaya bunuh diri. Cuma, tanggapan dari Julie, ia gak mau mati dan berusaha menghilangkan rasa sakit. Setelah latihan, ada Ariro yang datang dan turut berduka atas hilangnya 2 anak dalam poster, dan ia mau bergabung dalam kelas taekwondo. Alex mengizinkan. Latihan kali itu berlangsung. Disuruh untuk berpasangan, Ariro menghindar sampai latihan kelar. Setelah itu mereka berbincang berdua. Ariro ini gak terima karena ia jadi petinju dunia tapi ngerasa buruk dengan Alex yang mengalah. Alex beranggapan kalau Ariro lebih muda dan gak seharusnya kalah. Tujuannya agar jiwa tetap membara, tentunya dengan latihan diri yang terus-menerus diasah. Langsung bersiap, mereka akan tarung layaknya sedang berkompetisi. Saling menyerang dan memberikan pertahanan yang tangguh. Pergulatan yang bertujuan untuk menjatuhkan dengan benar terhadap keadilan tetap dilakukan. Sama-sama kuat,
terpontang-panting ke sana kemari. Mereka berdua menghabiskan tenaga. Sampai akhirnya Alex menang dan membuktikan kalau ia hanya mengalah. Even though I'm for, I just need the feeling, cause I know I've been feeling something. Music in my brain, I've been through it, but I ain't leave it right. That's like, you can never hide up the last dance. I can't be no half lost, but I'm keeping on track, giving them the hard pass. Yang mana para anak-anak sedang difoto satu persatu. Lanjut bela diri dengan alat dan pergi menggunakan motor. Dalam pesan singkat, Samantha bilang kalau mantan suami belum terlihat dan Samantha mau menjemput anaknya dulu. Ke sisi lain, alarm untuk memberikan makan berbunyi. Ajudan jadi masuk, dan waktu mau pulang, Samantha lihat ada perumahan yang nyala dan cukup luas di daerah sana. Masuk ke dalam, di sana terlihat mobil. Menjelajah lebih jauh. Setelah memberikan makan, seorang anak ikut keluar, tapi dilemparkan dan mengunci rapat tempat. Samantha paham itu ajudan mantan suami. Coba menghindar, Samantha hampir ketahuan. Para anak-anak menanyakan kabar anak yang tadi dilempar, tapi si anak jawab kalau ia pusing dan mau pulang. Lalu, dalam tumpukan sepatu itu, Samantha tahu di sana ada sepatu Violet, yang mana baterai dan sinyal tidak mendukung. Coba jalan keluar dan mencari tempat persembunyian, anak-anak terlihat. Langsung mengetik tapi belum selesai, Samantha ditumbangkan. Violet tahu wanita itu Samantha. Dan entah keajaiban apa, pesan bisa terkirim dan baterai ponsel mati. Mendapati pesan yang kurang jelas, Alex langsung menancap gas dengan bantuan Google Maps. Dikagetkan dengan mantan suaminya, Samantha minta anaknya. Tapi mantan suami bilang kalau anaknya masih perlu disembunyikan dan belum waktunya untuk ketemu Samantha. Yang jadi pertanyaan di benak mantan suami, mulai kapan Samantha tahu tempat itu? Samantha cuma mau anaknya, dan mantan suami ngaku kalau anaknya akan segera mati. Karena selama ini mantan suami cuma mau Samantha, bukan anaknya. Sudah tidak manusiawi lagi, mantan suami Samantha menakuti banyak anak-anak yang ada di sana dengan minta untuk berteriak keras karena rumah itu ada di tengah hutan dan gak akan ada yang mendengar, apalagi melihat. Setelahnya, mantan suami mau menyingkirkan mobil Samantha. Dengan bantuan headphone, ajudan juga menenangkan diri. Begitupun dengan mantan suami yang pergi bareng anaknya, bersamaan dengan Alex yang tiba. Menyusuri tempat, terus memanggil nama Samantha, Violet sadar dan membunyikan suara. Gebrakan yang terdengar itu bikin Alex bergerak ke arah lain, walaupun juga nggak pasti. Masih mencari sumber suara, dan waktu ketemu tempat terkunci rapat. Violet jadi histeris parah. Mendobrak tempat yang ada, banyak anak-anak terlihat. Langsung membongkar semua jeruji di sana, coba membebaskan anak-anak dan melepaskan tali Samantha. Berpelukan senang sekaligus mengkhawatirkan, Alex menenangkan dan lihat ada anak yang gak berdaya. Anak yang sempat terlempar itu dibawa, dan mereka semua berusaha keluar dengan hati-hati. Paham kalau mobil Samantha dibawa pergi mantan suaminya bersama si anak, Samantha tahu anaknya dalam bahaya. Dan pelarian kali itu, mereka akan menggunakan mobil van dengan kunci yang ada di dalam. Ajudan juga terbangun dari menenangkan diri. Mereka juga berhasil naik van mobil. Mau pergi tapi ketahuan, sempat dikejar tapi percuma. Dan mereka berhasil keluar dengan mobil van yang ada, memastikan keadaan anak-anak baik-baik aja. Samantha harap bisa bertemu anaknya lagi. Dan mereka dalam perjalanan menuju kantor polisi terdekat. Yang mana mantan suami udah tahu kejadian dan langsung menelepon ponsel yang ada dalam van. Mau diangkat tapi Alex nolak dan minta agar mereka sampai ke kantor polisi lebih dulu biar lebih mudah memecahkan masalah dan mendapat bantuan lebih cepat. Tapi panggilan kedua masuk dan Samantha langsung mengangkatnya. Bertanya kabar si anak,
mantan suami minta 4 anak wanita itu dikembalikannya dan 2 anak dari Julie bisa diambil. Dengan begitu, anak Samantha bisa kembali ke pelukannya. Dengan tegas, Samantha menolak dan bilang kalau semua udah berakhir. Mereka akan segera melaporkan ke kantor polisi dan menyelesaikan semua masalah. Mantan suami langsung menunjukkan betapa kejinya dia tanpa berpikir panjang kalau itu darah daging. Mantan suami ini ngerasa rugi ratusan dolar dan juga nyawanya jadi terancam. Mantan suami mau mereka bertemu untuk menyelesaikan transaksi. Dengan tegas, Alex minta mereka bertemu di sekolah. Samantha sempat bingung, dan Alex menjelaskan lebih baik di sekolah, tempat yang mereka sudah tahu seluk-beluknya, daripada balik ke markas yang mereka sendiri bingung jalan keluarnya. Sudah di depan kantor polisi, dan niatnya itu diurungkan. Samuel lihat hal itu. Setelah sampai di sekolah, semua anak-anak langsung diamankan. Namun rupanya anak yang terlempar sudah tidak bernyawa. Mobil truk juga datang. Nah, Ethan ini rupanya anggota dari mantan suami Samantha. Coba menyalakan lampu, tapi arus malah dimatikan dari pusat, saklar. Panggilan juga masuk. Mantan suami minta para anak perempuan dikembalikan. Dengan begitu, anaknya bisa balik ke pangkuan Samantha. Alex mau mantan suami memberikan anak Samantha lebih dulu, baru transaksi dilakukan. Sempat marah, dan Samantha yang takut juga ditenangkan. Memberikan arahan ke semua anak buah dan ajudannya, mantan suami mau agar mereka menghabisi Alex. Bersamaan dengan Alex yang keluar, mempersiapkan jebakan. Paham kalau di sana ada CCTV, mantan suami minta mereka masuk menggunakan topeng dan membawa semua anak-anak wanita beserta Samantha. Semua orang dilarang masuk dengan membawa senjata, menggunakan masker dengan rapat, hanya Ethan yang ditahan untuk tetap di sampingnya. Coba masuk tempat dari berbagai arah, Alex menerka-nerka kedatangan mereka, mengambil alat seadanya. Perlawanan itu cukup garang. Satu orang berusaha membasmi banyak lawan, perlu tenaga ekstra. Alex coba berbuat semampunya, semua anak buah berhasil dilumpuhkan. Tapi dengar suara dari atas, mau cek, serangan langsung muncul. Dengan sigapnya, Alex mampu menghindar benda tajam dan terus menyerang untuk bertahan. Walaupun ada kesempatan menghabisi, Alex hanya melawan sampai musuh tamat sendiri. Lanjut menyerang orang yang ada di sana, mereka sudah tahu kalau anak-anak disembunyikan dalam ruangan. Jadi, perkelahian sengaja diabaikan dan orang lainnya berusaha membuka pintu sampai benar-benar terbuka. Masih berusaha menyerang, yang mana Samantha juga ikut melawan. Tanpa buang waktu lama, lawannya dijatuhkan, dan Alex menolong Samantha. Coba merusak gagang pintu, tubuhnya terus dipukul tanpa henti. Perlawanan yang semakin menjadi bikin Alex menghabisi lawan. Mengambil pistol yang tertinggal, masuk ke dalam ruangan, Alex minta selain dirinya yang masuk ke sana, Samantha wajib menembak. Samantha menolak, tapi tahu keadaan, akhirnya Samantha mendengar. Keluar ruangan, Alex ngerasa dirinya kotor karena ada 2 orang yang mati. Tapi gak lama suara terdengar, ada orang yang berusaha membuka tempat. Tiba-tiba ajudan berteriak dan menyebut nama anak Samantha. Keadaan yang lemah itu, ajudan tetap menyerang sampai akhirnya terpental. Dan orang lainnya berhasil masuk ke sana, langsung memberikan serangan. Alex bisa melemahkan, menjatuhkan lawan dengan mudah. Namun sayangnya ia gak lagi diberi jeda, dan terus bergulat tanpa henti. Mengeluarkan tenaga yang cukup ekstra, para penjahat yang tadi pingsan jadi bangun lagi dan ikut menyerang. Tapi Alex masih unggul dalam menjatuhkan lawan, tanpa diberi jeda untuk bernafas. Semua musuh masih berdatangan, bersamaan dengan ajudan yang bangun dan ikut melawan. Dengan menggunakan teknik tertentu dalam melemahkan lawan, ajudan berhasil membuat Alex benar-benar lemah. Sambil mengeluarkan senjatanya, ajudan bilang ia akan mengambil semua anak-anak. Dalam keadaan lemah, Alex menyerang.
Sama-sama tumbang, tapi mereka bangkit untuk terus bertarung. Coba mengunci tangan dan kaki ajudan, Alex berhasil menamatkan semua orang. Yang mana, di luar, Ethan diminta untuk bergabung ke dalam. Alex masih dapat serangan dari lainnya dan berusaha menghabisi. Semua yang hidup dibasminya tamat. Dan Alex sadar ada sosok baru yang muncul, bertarung dan terus melawan, tapi tenaganya yang sudah terpakai banyak membuatnya kewalahan. Aksi saling serang masih berlanjut. Dengan seluruh rasa sakit yang ada, kekuatan terus dikeluarkan. Keributan terdengar jelas, dan dalam lemahnya, Alex masih bisa ngelawan. Sampai semua benar-benar tamat. Samuel yang lewat lihat tempat latihan padam. Di mana mantan suami bawa si anak dan mengacungkan senjata. Coba mengecek sekitar. Mantan suami juga lihat semua orang udah gak bernyawa. Mendengar amarah mantan suaminya yang kehilangan anak buah, dia mau semua anak-anak perempuan itu dibalikin. Dan Samantha muncul di waktu yang salah dengan menodongkan senjata tanpa berani menembak. Akhirnya Samantha menyerahkan diri untuk terus bersama mantan suami dengan syarat melepaskan anaknya. Tapi letusan terjadi, dan gak cuma sekali yang bikin Samuel dengar. Dengan keadaan lemahnya, Alex masih coba ngelawan dan menghabisi mantan suami. Samuel masih menelusuri tempat, dan Alex tumbang. Sama-sama kesakitan, Samantha minta bantuan. Anak-anak pada ketakutan, dan Samuel yang sigap masuk ke dalam. 3 minggu kemudian, dengan tertatih, Samantha keluar dari mobil dengan anaknya. Berada di sebuah tempat yang cukup ramai, kursi roda itu membawa Alex yang masih hidup. Masih bisa berkumpul, semua orang menyambut kedatangan Alex. Yang mana, orang tua dari anak yang meninggal juga berterima kasih. Lalu, Violet datang dan memberikan gambar. Ada suami Julie juga. Dengan tulus, ia mengucapkan terima kasih mendalam untuk nyawa Violet dan Julie. Dalam perkumpulan itu juga ada Samuel dan anak-anak lain yang terlihat bahagia. Film ini menunjukkan untuk mendapati kebahagiaan banyak orang terkadang harus sampai mengorbankan nyawa. Menegakkan keadilan demi menghancurkan kebusukan dunia merupakan perbuatan bijak manusia yang berakal dan punya nalar. Sehat selalu ya manusia kuat. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film Life After Fighting. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.